warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Dahlia, mahasiswi semester 4 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI di SMP dengan judul Pendidikan Karakter dalam Sistem Pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kita harus tahu lebih dulu apa itu definisi dari pendidikan dan definisi dari karakter. Definisi dari pendidikan adalah suatu proses atau pelaksanaan yang disusun secara sistematis dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Sedangkan karakter adalah sikap, watak, atau temperamen seseorang. Dari pengertian pendidikan dan karakter tersebut, maka pendidikan karakter adalah usaha yang dapat dilakukan untuk merubah sikap, temperamen, atau sikap seseorang. Pendidikan karakter juga adalah suatu proses pembentukan nilai dan prinsip yang menjadi dasar perilaku seseorang, seperti halnya kejujuran, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan karakter berbeda dengan pendidikan akhlak dan pendidikan adab. Pendidikan akhlak adalah pembentukan perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan agama, sedangkan adab adalah cara atau tata krama dalam berinteraksi. Nah, di sini kita dapat mengimplementasikan nilai karakter ini terhadap perilaku siswa. Sebelumnya, kita harus tahu apa makna dari implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori menjadi praktik. Yang tadinya hanya menyampaikan materi, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita, dilaksanakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru atau pengajar memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai karakter terhadap siswa. Di sini, guru tidak hanya menilai dari sisi kognitif atau pengetahuan saja, tetapi guru menilai dari sisi afektif atau sikap dan juga sisi psikomotorik atau kebiasaan yang ditetapkan. Nah, hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan cara guru sebagai teladan yang nyata bagi murid atau siswanya. Seperti contohnya itu, guru sebagai teladan yang nyata bagi siswa dalam hal kedisiplinan. Jika seorang guru tidak telat masuk kelas, maka siswa itu dapat mencontoh langsung dari gurunya agar mereka juga tidak telat masuk ke kelas tersebut. Nah, dalam pembelajaran PAI sendiri ada banyak materi-materi yang berkaitan dengan keagamaan, seperti halnya pembelajaran akidah akhlak, pelajaran fikih, Al-Quran hadis, sejarah, dan lain sebagainya. Kita beri contoh pada mata pelajaran fikih. Dalam mata pelajaran fikih ada pembelajaran tentang tata cara sholat. Nah, di situ guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi langsung dicontohkan praktiknya agar siswa dapat memahami secara langsung oleh mata mereka sendiri, oleh penglihatan mereka sendiri bahwa tata cara sholat yang benar itu seperti apa. Nah, itu langsung diimplementasikan atau dilakukan. Dan juga seperti kegiatan sholat berjamaah, itu kan dilakukan secara bersama-sama oleh guru dan juga siswa. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan menjadi hal besar di kemudian harinya, akan menjadi habit atau kebiasaan untuk selanjutnya. Nah, selain itu ada dari pelajaran akidah. Di pelajaran akidah itu ada pelajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, di situ siswa tidak hanya diberikan pengetahuan atau teori saja mengenai Allah itu esa, tetapi diberikan contoh secara langsung bahwa apa sih buktinya Allah itu esa. Nah, buktinya itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah, tidak ada makhluk selain Allah. Nah, kita sebagai guru dapat
memberikan contoh nyata kepada siswa agar siswa itu dapat melihat secara langsung bahwa yang mereka dapatkan itu bukan hanya teori, tetapi juga pengalaman, pengetahuan, dan bisa mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Apalagi ini kan pembelajaran PAI, yaitu pendidikan agama Islam, yang banyak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dilanjut ada tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter memiliki tujuan yang sangat banyak, diantaranya untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai keislaman yang positif. Seperti halnya tadi, nilai kejujuran. Jika pendidikan karakter ini sudah tertanam, maka kejujuran itu akan tertanam juga di hati siswa. Nah, dan nilai kedisiplinan. Jika siswa memiliki nilai karakter yang tinggi, maka disiplin itu akan tertanam secara permanen gitu, secara langsung pada diri siswa itu sendiri. Dan yang kedua ada untuk meningkatkan kesadaran moral dan etika. Siswa atau murid yang karakternya sudah terbentuk akan memiliki etika dan moral yang sangat tinggi karena pendidikan karakternya sudah terbentuk secara bagus. Pendidikan karakternya sudah tertanam dalam diri mereka masing-masing. Nah, yang ketiga ada untuk kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Apalagi kita berada di zaman yang serba digital, di era globalisasi pada saat ini. Maka pendidikan karakter itu perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita agar mereka siap untuk menghadapi arus globalisasi yang begitu cepat, agar mereka tidak mudah terjerumus atau terbawa oleh arus-arus negatif di zaman sekarang gitu. Nah, jadi pendidikan karakter ini sangat memiliki nilai positif bagi perilaku atau karakter siswa dan siswi. Dengan pendidikan karakter, siswa akan menjadi pribadi yang memiliki moral yang tinggi, memiliki etika yang bagus, dan siap untuk menghadapi tantangan zaman di era yang serba digital pada saat ini. Dan siswa juga tidak akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif karena pendidikan karakternya sudah tertanam di diri mereka masing-masing. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya materi ini, materi pendidikan karakter, kita dapat menjadi pengajar atau guru yang dapat mendidik atau menanamkan nilai karakter itu kepada siswa-siswi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekiranya dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua selaku pendengar atau selaku pendengar dan pengajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.